Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Febri Berliani, Prodi Desain Interior Universitas Mercu Buana. Saya akan mempresentasikan tugas besar 2 bahasa Indonesia, yaitu potensi bahasa menjadi bahasa ASEAN atau perbara. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir dan berkembang dari bahasa Melayu Riau yang diusulkan pada tahun 1926 lalu ditetapkan oleh pemuda Indonesia dan berbagai wilayah Nusantara menjadi butir pokok Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1926, yaitu kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ASEAN. Hal ini berpotensi untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi makro yang ada di Indonesia. Bahasa Indonesia juga telah menjadi bahasa yang digunakan di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, dan Filipina. Jadi bahasa Indonesia mampu menumbuhkan rasa persatuan nasional. Keberadaan bahasa Indonesia di ASEAN dalam usianya yang genap ke 108 tahun, bahasa Indonesia terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan komunikasi pada masyarakat global, sehingga bahasa Indonesia berpotensi menjadi jembatan penghubung antara bangsa, terutama di kawasan ASEAN. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa pemersatu bangsa pada saat Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Berpeluang menjadi bahasa utama ASEAN karena mempunyai beberapa faktor seperti berikut ini, yaitu bahasa Indonesia mempunyai struktur yang sederhana, bahasa Indonesia mempunyai jumlah penutur yang banyak, bahasa Indonesia mempunyai penyebaran geografis yang luas. Sektor ekonomi makro di Indonesia yang berkembang menjanjikan lahan investasi bagi investor asing. Produk sosial dan budaya Indonesia yang tersebar di negara ASEAN dapat menjadi media pengenalan bahasa Indonesia. Kesimpulan, bahasa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi bahasa resmi ASEAN dengan berbagai kelebihannya, antara lain: 1. Bahasa Indonesia mempunyai struktur yang sederhana sehingga mudah dipelajari. 2. Bahasa Indonesia mempunyai jumlah penutur yang banyak. 3. Bahasa Indonesia mempunyai penyebaran geografis. Saran: pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan harus membuat program dan langkah konkret guna menyelamatkan bahasa Indonesia dari kepunahan di negaranya sendiri, sehingga menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat bahasa Indonesia dengan memberikan informasi, sosialisasi, dan pelatihan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan aturan bahasa Indonesia kepada masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.